1. Gue Dita, calon nomor 2. Sup Campers. Hari ini perkenalkan, nama gue Fareza Rian, calon nomor 1. Dan gue Josephine Safitri, calon nomor 2. Hari ini kita bakal ngejawabin pertanyaan dari Tampung Question kemarin. Lanjut ya guys. Lanjut. Ke bola. Balik. Itu dia tuh. Gimana cara kalian mengajak KMkers yang belum aktif? Mau dipikirin tuh boleh. Menurut gue, kalau gue pribadi bakalan ngajakin secara personal sih. Itu kalau apalagi kalau misalnya gue kenal dengan orangnya gitu kan. Kalau misalnya nggak kenal pun gue juga akan ngajakin secara personal. Entah itu di acara KMK sendiri, acara rutin KMK ataupun acara-acara besarnya KMK gitu kayak Natal, terus apalagi Disnatalis kayak gitu-gitu. Dan ngajakin buat ikut kepanitiaan juga. Jadi tetap diajakin sih, mau ya pokoknya diusahain untuk diajakin gitu. Kayak kita tetap ngajakin mereka, seenggaknya kita udah ngajakin lah gitu. Gitu sih kalau gue. Kalau gue gimana? Gak tau lo gimana. Kalau gue, menurut gue ya, kalau buat ngajakin campers yang belum aktif itu, kalau buat personal mungkin bisa, tapi buat yang udah kita kenal sih, kalau misalkan buat keseluruhan ya kan, di sini kita ada beragam proker yang akan kita jalani. Tentunya di situ kita bisa oprek di kepanitiaan, lalu sama oprek buat anggotanya ikut dalam acara tersebut, kayak gitu sih. Sama ya cara pendekatannya juga sih penting juga. Terus kegiatan-kegiatan yang lain, nggak cuma saat proker besar aja, kayak misalkan ada kayak olahraga, kegiatan berkarya juga, itu bisa kita promosiin ya kan. Sekarang kan media sosial juga udah banyak ya, dan gue yakin teman-teman itu udah punya media sosial, dan di situ bisa lebih ditingkatkan di promosinya sih, kayak gitu sih menurut gue. Kalau buat yang belum aktif, semoga kalian pada join ya guys, please banget. Mantap. Oke, next bonus nih. Ya, enggak, mesti dia nge-skip nih. Lanjut. Oke, next. Lanjut ya guys. Apa fungsi KMK menurut kalian? Fungsi KMK menurut menurut gua ya kan. Fungsi KMK menurut gua itu di sini fungsi KMK bisa sebagai wadah ya teman-teman, buat teman-teman mahasiswa Katolik ya, untuk tempat berkumpul juga, untuk tempat ikut berorganisasi juga, terus ikut kayak kepanitiaan, terus kayak bisa berkenalan, berkomunikasi juga, mendapat teman baru juga bisa teman-teman. Jadi fungsi KMK itu nggak cuma tentang kerohanian, tapi di sini KMK itu juga ada kerohaniannya, dan juga kita bisa berkarya juga. Pasti kita cuma berkarya dan melakukan kegiatan tapi nggak kerohanian, tapi semuanya pasti ada, karena kita keluarga karya kasih gitu teman-teman. Mantap. Batrian. Kalau menurut gue fungsi KMK itu bisa ini sih, jadi wadah, sama sih jadi wadah berkumpulnya mahasiswa Katolik yang ada di Universitas Gunadarma. Nah itu fungsi KMK. Jadi kayak kita di situ bisa bersosialisasi, kenalan sama teman-teman seiman kita gitu. Terus bisa misalnya ngadain kegiatan rohani juga bisa gitu, kayak rosarioan bisa bareng. Terus kita juga bisa berorganisasi dan bisa cari mungkin teman yang sefrekuensi, terus kenalan sama jadi enggak pacar juga ya. Punya sahabat, punya teman dekat yang seiman gitu loh. Itu sih gitu guys. Menurut kita seru dah kayaknya. Next, Upit. Oh iya. Ambil. Lupa gue. Apa ini? Ambil aja dulu. Surprise-nya belakangan. Boleh. Apa yang akan kalian lakukan dalam 1 bulan pertama menjabat? Oke.
1 bulan pertama menjabat ya. Yang pasti menjalankan proker yang udah disusun untuk kepengurusan yang udah ada. Itu prokernya bakal dijalanin, entah itu kegiatan rutin ataupun misalnya mempersiapkan proker besar nanti. Kayak pasti ini kan kayak BPS PPT, kita kan bakal prepare buat nyambut adik-adik kita yang baru gitu kan. Nah itu prepare buat itu dan ngejalanin kegiatan rutin yang biasanya KMK udah lakuin, entah itu olahraga, entah itu di bagian kerohanian, ataupun di kegiatan yang misalnya mau ada yang cover lagu dan segala macam sih. Itu kalau gue. Gimana Rian? Ya kalau dari gue 1 bulan pertama setelah gue menjabat sebagai ketua dan setelah membuat kepengurusan tentunya, ya udah ya 1 bulan pertama itu pasti gue menjalankan proker-proker yang sudah disusun bersama kepengurusan gue. Ya tadi kan semuanya contoh-contoh kegiatannya yang udah disebutin Upit tuh kayak gitu-gitu tadi. Pokoknya proker gue jalanin, yang harian ataupun mingguan pasti buat KMKers pasti dijalanin dong. Nggak mungkin kita kosong teman-teman. Keren banget sih Rian. Boleh banget. Oke, Lanjut ya. Bagaimana? Ulangi. Seberapa pentingkah KMK Gunadarma bagi kalian? Ini perbandingannya antara kuliah sama KMK. Diurutin. Silakan. Perbandingan. Oke, perbandingan ya. Kalau perbandingan menurut gue 50-50 ya kalau dari gue. Karena gue di sisi lain juga pendidikan juga menurut gue penting dan juga organisasi itu penting. Jadi kalau menurut gue ya 50-50, 50 guys. Tuh. Kayak fit. Oke, perbandingan. Mungkin gak jauh beda sih sama Rian, 50-50 juga antara pendidikan dan organisasi gitu. Kalau misalnya lagi di KMK ya udah sama. Udah enggak apa-apa. 50-50. Next question. Bagaimanakah pandangan kalian mengenai kedewasaan berorganisasi? Tadi baru dijawab di grup. Ayo. Iya. Dicek dulu deh. Enggak jawab. Ayo. Kalau menurut gue pribadi, kedewasaan organisasi itu ya gimana ya? Dalam satu organisasi itu lo nggak harus lo tahu tanggung jawab lo, terus lo nggak harus didorong-dorong, harus disuruh-suruh dulu baru kayak jalan, terus harus dikasih tahu dulu nih. Misalnya udah dikasih tahu, ini tuh tugas lo tuh kayak gini. Udah, berarti kan lo harusnya udah tahu itu tugas lo gitu. Harusnya lo jalanin dan itu tanggung jawab lo. Jangan sampai jangan sampai yang di atasnya harus yang lainnya harus maksa-maksa dulu nih. Terus ngerespon, seenggaknya direspon lah, mau itu secara chat personal ataupun di grup ataupun ketemu langsung. Kalau misalnya kita ada yang nanya atau ada yang ngomong, ya direspon bukan sepenting ya, maksudnya sewajarnya gitu loh, sesuai dengan penempatan gitu. Kayak kalau emang responnya harusnya serius, ya jangan dibercandain gitu. Itu sih menurut gue. Oke, kalau dari gue untuk kedewasaan berorganisasi itu ini kayak mengarahnya ke individu ya teman-teman. Jadi menurut gue di setiap individu itu harus punya rasa tanggung jawab di organisasi tersebut dan juga dia harus komunikatif. Kayak tanggung jawabnya tentang job desknya dia dalam organisasi tersebut. Entah itu apa yang udah ditunjuk kepada dia, dan itu dia bertanggung jawab dan harus bisa melaksanainnya. Lalu untuk komunikatifnya di sini adalah yang tadi udah jelasin Upit. Setidaknya jika ada teman-teman kalian yang di satu grup gitu kan, atau lagi nanya sesuatu, dan kalian harus bisa ngeresponnya dengan sesuai konteks dia. Jadi nggak asal lagi serius tadi yang dibilang Upit, lagi serius dibicarain dan dibicarain lagi diserusin. Nah gitu teman-teman. Jadi kedewasaan dalam organisasi itu penting banget. Itu sih menurut gua. Next. Lu jawabnya udah semua gitu. Selanjutnya, cara kalian memimpin. Boleh kasih tau nggak kira-kira role model yang cocok dengan kalian tuh
Iya, iya. Kalau dari gue untuk role model ya, model gue nih di sini gue ngambil contoh role modelnya tuh kayak Luffy ya di One Piece, dimana dia sebagai kapten bajak laut ya kan. Tapi di sini yang gue ambil adalah kepemimpinannya teman-teman. Di sini kepemimpinan dalam kepemimpinan dan kekeluargaannya, dia tuh setia banget sama kekeluargaan dengan kekeluargaan di bersama anak buahnya gitu. Jadi dia tuh bisa mengorbankan nyawanya buat anak-anak buahnya gitu. Jadi lalu kepemimpinan yang gue inginkan ini di sini gue lebih menekankan ke kekeluargaan tentunya. Kenapa kekeluargaan? Karena menurut gue kekeluargaan itu yang nomor satu. Habis itu profesional dan juga nanti kerohanian, karena di setiap menurut gue profesional di organisasi itu penting banget, dimana dia harus bisa bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya tentunya. Lalu kerohanian yang gue maksud kenapa setelah profesional itu karena kerohanian itu dari lu sendiri. Nah, gue sebagai yang menjalankan organisasi ini memberikan wadah gitu, membukakan jalan kepada kalian. Nah, kalian ingin masuk ya dari gue bersyukur. Nah, untuk itu bisa jawab diri sendiri deh. Gitu. Gue sih kayak gitu. Bagaimana Taufik? lucu nih. Lucu banget. Coba kartu nih. Gitu. Oke, kalau gue mungkin lebih ke ini kali ya, ke tokoh manusianya kayak. Oh boleh. Iya nggak apa-apa, aku kartun. Maksudnya nge-real gitu loh. Okay. Kalau gue lebih ngelihat cerminannya Mother Teresa sih. Dia kan benar-benar pelayanannya buat orang tuh luar biasa banget gitu kan. Nah itu mungkin cerminan gue kayak bakal kayak gitu. Dan kalau misalnya gue memimpin, mungkin gue akan mengutamakan kasih dan keluarga itu sendiri dalam KMK. Karena ya kasih ya, lo melayani ya melayani ya tanpa pamrih gitu loh di dalam itu kayak. Dan keluarga juga kan di situ ngebangun komunikasi, terus juga lo bisa kenal secara personal, terus lo juga punya kedekatan antara satu dengan yang lain. Jadi kalau orang datang ke KMK tuh kayak ini lo rumah gue gitu loh. Gue pengen bikin yang lebih kayak gitu, dan yang pasti profesional juga. Jadi profesional ya itu pasti penting banget kan, karena lo udah dikasih tanggung jawab, dan itu juga harus dijalanin. Mau lo ada konflik antar pribadi di dalam suatu kepanitiaan atau di dalam kepengurusan itu tersendiri, ya udah jangan dibawa masuk ke dalam organisasi. Cukup ya udah masalah organisasi, masalah pribadi ya itu urusan kalian di luar lah. Gitu sih. Oke. Next. Ini udah agak ringan ya. Kalau mungkin. Nyuruh aja. Iya, tiga lagi. Tiga lagi. Oke, las. Apakah kelebihan kamu yang kira-kira tidak dimiliki oleh calon ketua lainnya? Boleh. Dan gue apa nih? Topit. Cek dulu. Berapa nih? Pas ya. Cuek banget. Oke, kelebihan yang mungkin dia gak punya. Agak semangat dong. Iya, sabar dulu dong. Pertama, gue orangnya gampang cepat beradaptasi sama orang. Jadi gue bisa masuk ke mana ya? Maksudnya bisa masuk ke semua umur gitu, mau yang lebih tua, sepantaran, ataupun yang lebih muda. Gue bisa masuk ke semua umur. Terus gue punya banyak pengalaman organisasi, terutama di KMK juga. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu deh, dua itu yang mungkin nggak ada. Dua. Itu Aksesibilitas. Silakan. Oh iya. Oke, untuk kelebihan ya udah. Kelebihan gue yang menurut gue nggak punya. Iya. Jadi kelebihan gue tuh kalau gue lebih sabar dan lebih tenang dalam mengeksekusi suatu, maksudnya menghadapi masalah kan. Ataupun menghadapi suatu keputusan, atau mengambil suatu keputusan gitu kan. Nah itu kelebihan gue salah satunya. Lalu sini gue juga mobilitasnya sih lumayan bisa diandalkan lah teman-teman. Itu kelebihan gue. Oke.
Terus dikasih tahu dulu ya kan. Next. Kalau tadi bicara tentang kelebihan, sekarang sebutkan apa yang menjadi kelemahan kalian dan bagaimana solusinya terhadap hal itu. Kelemahan kali sendiri ya. Iya. Sama. Yang kelemahan apa dan solusinya apa? Oke, Ria. Iya, oke. Oke, kelebihan kekurangan. Oke, kekurangan yang ada dalam diri gue itu buat organisasi ini mungkin pengalaman dalam organisasi gue kurang emang. Tapi untuk sekarang gue bakal keluarin semua sih all out gitu kan. Lalu ya yang kedua kan yang pertama kekurangan gue dalam berorganisasi, lalu kedua gue juga apa ya, kadang-kadang terlalu gak enakan sama orang. Tapi gue solusinya itu gue udah mulai berlatih untuk mencoba menolak sih gitu. Lalu mungkin itu aja sih. Oke, next Supit. Oke, kekurangannya gue mungkin orangnya gue keras kepala. Apalagi kalau udah punya satu kemauan itu gue orangnya keras kepala banget. Jadi kayak susah untuk mendengar masukan dari orang lain sebelum kejedot itu gue. Terus gue orangnya kebalikan dari Rian. Kalau Rian tadi tenang dan lebih sabar, kalau gue dibilang gegabah juga enggak. Tapi gue lebih banyak pertimbangan untuk memilih sesuatu dan gue sedikit emosional daripada Rian. Solusinya kalau keras kepala itu mungkin gue sekarang lagi belajar untuk mendengarkan masukan dari orang lain gitu. Jadi nggak anti kritik banget lah sekarang gitu, berusaha untuk menerima kritik dan saran dari orang lain tuh. Terus kalau misalnya yang kurang sabar dan banyak pertimbangan itu kayak gue belajar untuk bisa sabar dulu. Kalau misalnya gue udah mulai kesulut emosi, entah itu di chat, gue akan lebih prefer untuk diem dulu, take time, baru gue ngebalasin itu dengan bahasa yang seharusnya gue pakai gitu. Jadi nggak dengan secara emosional. Oke. Last question. Seru nih pertanyaan. Pertanyaan ya gitu deh. Main seru nih. Kenapa sih KMkers harus pilih kalian sebagai Susah banget itu. Aduh parah. Apa? Kenapa KMkers harus milih gue? Di sini gue orangnya bisa bertanggung jawab dan bisa memenuhi tugas yang sudah diberikan, amanat dan tugas dan tanggung jawab seperti itu. Supit? Kenapa KMkers harus milih gue? Karena gue punya satu prinsip dan gue bisa dipercaya untuk mengemban suatu tanggung jawab yang besar di KMkers. Keren banget. Oke. Thank you. Terima kasih teman-teman Campers atas pertanyaan yang sudah kalian berikan. Semoga jawaban dari kami memuaskan. Jangan lupa datang ke RUA dan pilih gue, Safitri, nomor 2. Dan pilih gue Farezaria nomor 1. See you at RUA. KMK 2 Dharma 2021. See you at RUA KMK Gunadarma. KMK Gunadarma, keluarga, karya, kasih. Dah. Bye-bye.